Ini film Kenapa mas, kenapa? Kenapa dengan film Malaysia? Kalau tidak suka, jangan berkomentar yang bukan-bukan. Banyak sisi positif yang perlu kita contohi dari negara tetangga kita, mas. Bahkan Malaysia saat ini mendapat pengurusan gelar haji terbaik di dunia. Bayangkan, meskipun Malaysia negaranya tidak begitu besar, ya kan? Kadang-kadang kan netizen Indonesia sering berkomentar, kan Malaysia kecil, kan Malaysia jumlahnya nggak banyak. Tapi itu bukan suatu alasan ya untuk kita itu maju ke hadapan. Dan mungkin perlu banyak pembenahan sehingga kita bisa seperti Malaysia. Kalau kita di negara orang taat aturan, menjaga adab sopan santun, insya Allah juga bisa seperti negara tetangga kita. Dan baru-baru ini Malaysia mendapat anugerah daripada Kerajaan Arab Saudi. Malaysia dinobatkan atau menerima penghargaan dengan pengurusan haji terbaik di dunia. Wow, begitu sangat luar biasa ya negara tetangga kita. Dari mulai film-filmnya, aktingnya yang begitu sangat mendunia, animasi filmnya juga begitu sangat mulai dikenali dunia. Lantas, kenapa kok bisa Malaysia mendapat pengurusan haji terbaik di dunia? Langsung kita simak infonya. Malaysia diiktiraf pengurus haji terbaik di dunia. Wow. Ini perlu dicontohi ya sahabat-sahabatku semua. Malaysia memiliki pengurusan yang terbaik. Masya Allah. Selamat dan tahniah. Alhamdulillah, pada malam ini adalah merupakan malam penutup bagi operasi haji yang dianjurkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Jadi bersempena dengan tamatnya operasi haji bagi tahun ini, Kerajaan Arab Saudi seperti biasa mengadakan ataupun memberikan penghargaan dan award kepada individu, kepada negara-negara yang telah memberikan perkhidmatan cemerlang kepada Duyufur Rahman. Jadi alhamdulillah pada malam ini sekali lagi tabung haji Kerajaan Malaysia telah dianugerahkan award Labbaik untuk tahun keempat berturut-turut, alhamdulillah. Dan malam ini yang lebih menarik lagi, kita telah menerima anugerah tertinggi ataupun apa yang disebut sebagai Diamond Award bagi pengurusan haji yang terbaik. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Rashid Husin sebagai pengurusi tabung haji, Tuan Haji Mustaqim Muhammad CEO, dan juga Tuan Haji Syam Harun serta semua warga kerja tabung haji, khususnya kepada petugas-petugas haji dan juga sahabat maktab yang kesemuanya telah bekerja keras untuk menyantuni dan memastikan perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada jemaah-jemaah di Malaysia. Alhamdulillah. Jadi ini satu penghargaan tertinggi dan insya-Allah untuk tahun-tahun yang akan datang tabung haji menjadi komitmen untuk meneruskan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik, dan kita akan bekerja sama dengan Masyarik, Syarikat Masyarik Al-Masiyah untuk terus memastikan jemaah-jemaah haji kita berada dalam keadaan selesa dan seterusnya dapat menunaikan haji dan memperoleh haji yang mabrur. Mereka berpakaian merah macam ni, topi merah. Mereka ni adalah rakan-rakan dan sahabat yang dikenali sebagai lipan bara. Mereka ni memainkan peranan yang sangat penting untuk membantu dan melihat serta memastikan jemaah-jemaah haji kita yang sesat jalan dan tidak tahu arah untuk kembali ke maktab masing-masing. Mereka ni lah dalam keadaan hujan, panas yang terik, akan sentiasa berada di luar Masjidil Haram, berada dalam Masjidil Haram untuk mencari mana-mana jemaah haji kita yang sesat. Saya mohon daripada rakan-rakan semua untuk mendoakan mereka ini, Allah kurniakan
kebaikan kepada mereka dengan ganjaran pahala yang besar. Kepada keluarga dan anak-anak mereka yang ditinggalkan di Malaysia, mereka ini diberikan perlindungan Allah SWT, dibukakan rezeki mereka, asbab dan kesan daripada pengorbanan yang mereka lakukan untuk memastikan jemaah-jemaah haji Malaysia ini berada dalam keadaan selamat, tenang untuk menunaikan ibadat pada setiap tahun. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana mendoakan saya dan rombongan haji sama-sama dengan Tasi Pengurusi, Tasi Rashid Husin, Pengurusi Tabung Haji, dan sudah tentu Tuan Haji Mustaqim Muhammad, CEO Tabung Haji, dan juga Tuan Haji Syam Harun, Ketua Rombongan Haji bagi jemaah-jemaah Haji Malaysia bagi tahun 2025 ini. Jazakumullah khairal jazak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan pengurusan yang begitu sangat terbaik, Malaysia menjadi salah satu negara dengan pengurus haji terbaik di dunia. Wow, ini sungguh sangat luar biasa ya. Negara tetangga kita selalu mencatatkan prestasi yang begitu sangat cemerlang. Bahkan sudah 4 kali mendapat penghargaan berturut-turut. Dengan pengurusan tabung haji terbaik, nampaknya Indonesia dalam hal ini perlu sangat ya mencontohi negara tetangga kita. Di sisi lain, negara kita seringkali orang-orang kita itu ya, mohon maaf sahabatku semua, menipu bangsanya sendiri. Kemudian calon jamaah haji pun ujung-ujungnya menjadi korban penipuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bukannya bisa berhaji, justru gagal. Ya dikarenakan visanya tidak sesuai untuk berhaji. Dan ini menjadi salah satu catatan tersendiri. Mudah-mudahan Indonesia dalam hal ini harus tegas ketika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian di antara penyebabnya lagi, ketika kita berada di negara orang, tentunya harus menjaga etika, menjaga aturan-aturan yang berlaku. Jangan sampai aturan tersebut dilanggar. Terlihat sepele, di antara salah satunya adalah jangan sampai membuang sampah sembarangan tempat. Ini juga menjadi perhatian khusus ya. Jangan sampai merokok di sembarangan tempat, itu juga menjadi perhatian juga, meskipun terlihat sepele. Dan akhir-akhir ini jamaah haji dari Indonesia selalu mendapat sorotan yang seperti ini. Kita simak infonya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini kita mengulas sedikit lah tentang jemaah haji asal Indonesia ya. Dimana kita melihat sekarang banyak berita-berita jemaah-jemaah haji mengalami kendala di tanah suci ya. Ada yang dibuang lah, ada yang mengalami penelantaran lah di hotel ya. Apabila kita melihat jemaah haji dari negara-negara luar, tidak ada yang mengalami kendala seperti jemaah haji dari Indonesia. Ini menunjukkan sistem pengurusan jemaah haji yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia tidak maksimal, sehingga banyak merugikan rakyat yang menunaikan ibadah haji. Miris ya. Banyak kita lihat berita-berita penggagalan berangkat jemaah haji dikarenakan visa lah. Jadi kepada pemerintah Republik Indonesia, tolonglah ya, belajarlah dari negara-negara luar tentang pengurusan haji ini. Jamaah haji banyak yang dibuang. Coba ayo kita simak videonya teman-teman ya. Masya Allah, Allah karim. Kondisinya tuh jemaah haji ilegal yang dibuang ke Jeddah, diangkut jauh-jauh ke Jeddah. Kondisinya kayak gini nih, di penampungan, di apa ini teh, kondisinya kayak gini tuh. Ibu-ibu jemaah haji yang ilegal. Ini belum pada datang semua ini. Negara orang yang memang mempunyai aturan.
Sama halnya mereka kalau di negara kita juga nggak mempunyai surat izin, paspor dan sebagainya, ya pasti diusir, bisa-bisa dipenjarakan. Ini pelajaran buat kita semuanya, kalau ke negara orang itu semua punya aturannya. Jadi ini pelajaran banget buat kita. Jangan sekali-sekali kita melanggar dengan aturan negara orang, apalagi mau ibadah ini. Masya Allah, mudah-mudahan jamaah-jamaah haji Indonesia yang kategori yang disampaikan tadi itu semoga diberi kesehatan, bisa pulang lagi ke rumah. Itu aja. Ini motivasi buat kita semua. Benar-benar mantap, sepele tapi menyentuh. Jamaah haji 2025 asal China, peduli kebersihan di tanah suci dan salut. Jarang seperti ini, malah jamaah lain mungkin asal buang sampah sembarangan. Beberapa jamaah menenteng kantong plastik untuk membawa sampah di kota Makkah. Tampak mereka yang mengambil sampah jemaah haji asal China. Tinjauan pertama mendapati sesetengah kemah jemaah haji Malaysia di Arafah ditinggalkan dalam keadaan lebih bersih daripada sebelum ketibaan mereka. Malah ada yang bergotong royong menyusun tilam, selimut serta bantal dengan lebih teratur sebelum berangkat ke Muzdalifah. Ketika bermabit atau bermalam di Muzdalifah pula, rata-rata jemaah membawa plastik sampah masing-masing dan memastikan tiada sisa sampah sebelum bergerak ke Mina dengan menaiki bas. Yang menguatkan di sini orang Indonesia yang bikin kotor, teh pucuk ya. Kalian datang ke kota suci Mekah, kalian niatnya untuk ibadah, tapi setelah minum teh pucuk ini kalian buang begitu saja dan mengotori gunung yang sedang viral di kota Mekah. Kalau ketahuan sama pemerintahan di sini, nanti ditutup, dijaga, kita nggak bisa datang ke sini lagi. Jadi jaga kebersihan. Anadafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Coba lihat ya, ini sampah yang dibawa orang Indonesia. Tuh, ini produk Indonesia semua, tiktak tuh, sukro ya. Lihat sampahnya. Jadi ini setelah viral di kalangan jemaah dari Indonesia. Tentang jamaah haji ilegal Indonesia, sebenarnya bukan salah pemerintah, Mbak. Ada sedikit kekeliruan yang Mbaknya sampaikan. Kadang-kadang orang kita, Mbak, ini mudah sekali tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Biasanya menjanjikan, ayo ikut travel kita saja, cepat, tak perlu lama-lama menunggu. Kalau ikut pemerintah, prosesnya agak lama, harus menunggu sekian tahun. Tapi kalau ikut kita, hajinya cepat, cukup bayar sekian. Bahkan sampai-sampai ada yang rela bayar ratusan juta demi bisa menunaikan ibadah haji dengan secara cepat. Dan ini memang harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah kita, supaya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini segera ditindak tegas. Kasihan orang-orang kita selalu jadi korban penipuan. Dan mungkin untuk sahabat-sahabatku semua, ketika tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci, pentingnya untuk menjaga kebersihan, supaya kita juga menjadi salah satu jamaah yang menjadi contoh terbaik, begitu kira-kira. Oke, tidak sampai di sini saja sahabat-sahabatku semua. Ternyata prestasi negara tetangga kita ini begitu sangat luar biasa di dalam industri filmnya. Dan negara tetangga kita ini anti kritik. Tahun lalu film Malaysia dikabarkan tidak laku. Orang Indonesia tidak ada yang mau menonton film Malaysia. Tapi faktanya sekarang justru netizen Indonesia dibuat kagum dengan film Malaysia yang satu ini. Bahkan mendapat reaksi dan pujian. Begini tanggapan netizen. Langsung kita simak videonya. Jujur ya, awalnya tuh gue underestimate banget nih sama film Malaysia ini. Tapi ternyata pas nonton Blood Brothers Baranaga, gila. Ini film bukan cuma keren, tapi melebihi jauh banget gitu ya, di atas ekspektasi gua. Jadi nggak heran sih kalau ini tuh bisa laku keras. Kalau nggak salah itu hampir 5 juta penonton deh di Malaysia. Gua kira nih ya, film ini tuh bakal serius yang berat. Ternyata tegangnya iya, seru banget iya, nggak ada waktu nguap dah, apalagi ngantuk. Dan komedinya juga pecah sih, cocok banget gitu sama selera penonton Indonesia. Penonton satu bioskop tuh nggak ada jaim-jaimnya, beneran histeris cuy. Ada yang kesel bareng, ketawa ngakak bareng. Rasanya tuh kayak nonton film Indo yang disutradarain pakai gaya Malaysia. Ceritanya tuh padahal simple, tapi kuat banget cuy. Yaitu tentang konflik internal antara anggota geng naga atau silent guard. Di antaranya tuh ada karakter yang dulunya kayak abang ade, tapi berubah dong jadi musuh. Kubu yang dulunya bareng gitu ya, sekarang retak karena kepentingan dan pengkhianatan. Tapi semuanya tuh muter di satu sosok, yaitu Gas namanya.
Gas ini tuh bukan cuma leader, dia juga kayak abang buat anggota gengnya gitu. Tegas, loyal, dan rela melindungi adik-adiknya tuh yang dianggap keluarga sendiri. Tapi di tengah kekacauan kekuasaan dan jabatan, siapa tuh yang bisa benar-benar dipercaya? Dan yang bikin greget, walaupun mereka udah di sisi berseberangan, tapi naluri sebagai saudara atau brothers itu tuh masih terasa. Lu bisa lihat di beberapa momen kecil mereka tuh saling jaga walaupun gak ngomong gitu. Itu tuh yang bikin emosionalnya dapet banget. Film ini tuh dari awal udah satset, gak pakai basa-basi. 15 menit pertama lu tuh udah dikasih kejar-kejaran, dor-doran, dan tensinya tuh antar geng yang kerasa banget. Lu bisa tegang tapi tetap ngakak. Dan itu susah banget sih dicapai kalau nggak rapi penulisannya. Gue juga suka banget movement kameranya di fighting scene-nya tuh dinamis. Lu dibikin nggak bisa ngedip. Ini bukan film action yang soal geng doang sih, tapi ini tentang brotherhood, soal rasa kekeluargaan, tentang kekuasaan yang bisa bikin orang gelap mata, dan tentang satu sosok pemimpin yang masih punya hati di tengah kekacauan. Lu nggak bakal nemuin dah karakter kayak Gas di banyak film. Abang yang bisa jadi pelindung, tapi juga target pengkhianatan. Lu tonton aja deh film Blood Brothers Baranaga tayang di bioskop CGV mulai 11 Juni 2025 ya. Ini film Enggak sih, 1000/10 deh buat film action yang satu ini. Wajib untuk kalian tonton guys, karena ini menjadi salah satu film action terbaik dan nomor 1 box office di Malaysia tahun 2025 ini. Mari kita bahas film yang gua tonton di bioskop, Blood Brothers Baranaga. Sebelum lanjut, mending kalian share, save, repost, dan favoritin dulu video ini biar nggak lupa. Baru di awal aja penonton udah disuguhi adegan action dan dar-der-dor yang bikin ngilu. Anjing. Film ini tuh berhasil memberikan pengalaman nonton yang beda dan gak biasa. Visualnya yang gokil dan cara pengambilan gambarnya yang apik membuat film ini menjadi semakin seru buat ditonton. Sepanjang film tuh gue sebagai penonton bener-bener dibuat terpukau sama aksi-aksinya yang gokil. Gue gak expect sih kalau ternyata filmnya tuh bakal seseru dan sebagus ini cuy. Apalagi ya, film itu viral banget di Malaysia. Bahkan tuh udah ditonton lebih dari 4 juta orang. Jadi udah gak usah diragukan lagi sih ini film. Intinya film ini tuh nyeritain tentang seorang ketua geng bernama Gas yang ingin membalas dendam kepada Arif, orang yang dipercaya telah membunuh istrinya. Tapi di balik itu semua ada fakta yang lebih mengejutkan yang membuat keadaan menjadi semakin kacau. Dan endingnya itu plot twist banget sih. Film ini tuh gak cuma tentang action aja, tapi juga tentang persaudaraan dan pengkhianatan. Dan di sini juga ada part yang bener-bener bikin emosional banget sih. Selain itu di sini juga ada sentuhan komedinya yang berhasil bikin penonton tuh ngakak. Dari film ini juga itu mengajarkan kita kalau misalkan orang terdekat atau orang yang kita percayai pun itu ternyata bisa mengkhianati kita. Jadi kita harus lebih hati-hati aja deh dimanapun kita berada. Bisa gue bilang ini menjadi salah satu film action Malaysia yang gokil banget deh. Dan gue rekomendasiin kalian buat nonton film ini. Gue jamin kalian gak akan nyesel deh. Film ini akan tayang di bioskop mulai tanggal 11 Juni 2025. Jadi jangan lupa buat tag, favoritkan, dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Kata gue sama lu jangan nyari gara-gara sama istri bodyguard mafia kalau lu nggak mau lenyap dari dunia. So mari kita bahas film action Malaysia Blood Brothers. Jadi ceritanya Gas dan Arif ini udah akrab banget kayak kakak dan adik. Mereka kerja di sindikat mafia naga yang diketuai oleh Datuk Zul. Nah si Gas dia nikah sama anaknya Datuk Zul yaitu Sheila. Nah karena hal itu juga akhirnya Gas diangkat jadi ketua mafia sama Datuk Zul. Terus nih tiba-tiba Sheila istrinya Gas dan juga anak dari Datuk Zul meninggoy secara misterius dan diduga pelakunya itu adalah si Arif, orang yang udah dianggap adik sama Gas. Karena Gas ini ngerasa terhianati, jadilah tuh perang saudara antara Gas dan Arif. Bener-bener gila. Film orang gila. Gue bisa bilang ini film action Malaysia terbaik yang pernah gue tonton sih. Fight scene-nya bener-bener best banget. Mulai dari visual, sinematografi, acting para cast, color grading, alur cerita. Bener-bener bagus semua. Gue sampai bingung apa yang mau gue kritik ini. Belum lagi alur ceritanya yang mateng. Dengan plot twistnya yang dar-der-dor. Gara-gara nonton ini nih gue jadi tergas-gas nih anjir. Please banget ini mah percaya sama gue. Lu nonton film ini 2,5 jam gak akan kerasa saking serunya. Bener-bener gak ada scene yang ngebosenin. Catat tanggalnya, film Blood Brothers bakal tayang mulai tanggal 11 Juni 2025 di bioskop.
Guys, kita kedatangan film action terbaik dan terlaris nomor 1 dari negara tetangga yang kualitasnya bisa banget bersaing sama film laga kelas internasional, cuy. Kalian bisa lihat sendiri banyak orang yang standing ovation dari para sineas perfilman hingga para penggemar film usai pemutaran filmnya. Gua baru aja nonton filmnya di acara gala premiernya dan dibuat terpukau sama adegan aksi yang kelihatan megah banget, cuy. Mulai dari adegan ledakan-ledakan hingga baku hantam jarak dekat yang intens banget, bikin tegang dah pokoknya. Selain itu, yang buat film ini menarik adalah isi cerita filmnya yang bikin kita penasaran karena ada twist yang sengaja diletakkan di akhir film yang bikin kita tuh terkejut pas tahu endingnya, cuy. Gua juga suka tema yang diangkat di film ini mengenai persaudaraan serta pengkhianatan yang bisa relate dengan nilai kehidupan kita sehari-hari. Blood Brothers Baranaga, film action terbaik dan terlaris dari Malaysia, bakal hadir di bioskop Indonesia mulai tanggal 11 Juni 2025. Jadi menurut gua, lu harus catat tanggal tayangnya, save dan share video ini ke orang terdekat yang pengen kalian ajak nonton filmnya nanti. Dan buat kalian yang udah nonton, gimana pendapatnya? Coba tulis di kolom komentar, kita bahas bareng-bareng. Gang, intens, penuh ledakan, tapi juga kocak. Ini 4 kata yang menggambarkan film Blood Brothers Baranaga. Gue bener-bener kaget kalau film Malaysia satu ini tuh bisa ngasih cinematic experience yang begitu total gitu ya. Karena pada awalnya gue tuh zero expectation sama film ini. Gue ngerasa puas gitu keluar dari bioskop. Gak heran kalau film ini jadi film terlaris di Malaysia di tahun 2025 ini. Salut banget. Oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari actionnya. Adegan koreografi di film ini tuh begitu ciamik, dipadukan dengan ritme cerita dan pace editing yang begitu cepat. Bahkan dari awal film gitu, sat-sat banget gitu, ngebawa penontonnya ke atmosfer atau dunia para kriminal ini yang intrik dan konfliknya itu gak habis-habis. Tapi karena adegan action yang bertubi-tubi, film ini juga mengeksplorasi kedalaman karakternya secara mendalam. Jadi penontonnya tuh gak cuman hadir dalam adegan berantem mereka, tapi emotionally attached gitu ya. Dan ini yang bikin gue suka sama film ini, dan banyak sekali adegan-adegan komedik di film ini yang menjadi icon. Yang salah satunya adalah kata-kata assalamualaikum gitu ya. Tonton aja kalau nggak percaya. Sejujurnya yang gue kaget adalah ketika end credit muncul dan gue ngelihat ada nama orang Indonesia di film itu, Ricky Leonardi, yang merupakan musik scoring komposer di film ini, yang biasanya musik-musiknya itu, karya-karya musik scoringnya itu menghiasi layar perak box office Indonesia gitu ya. Banyak sekali karya-karya musik dari Ricky Leonardi di film-film Indonesia. As always, musiknya kerasa megah dan juga grande gitu ya. Didukung juga dengan sinematografi dan production desainnya yang kerasa mahal dan megah ini, menandakan bahwa film ini digarap dengan serius oleh sutradara Syafiq Yusof ini. Overall, menurut gue, kalau kalian pecinta film action yang dar-der-dor tapi juga fun to watch gitu ya, percaya sama gue, film ini berhasil ngasih experience itu ke penonton. Seru banget. Gue kasih rating film ini 9/10. Filmnya sendiri bakal tayang di bioskop CGV Indonesia mulai tanggal 11 Juni 2025. Catat tanggalnya, guys. Kalaulah kita berdua dapat bergabung, saya rasa kita mampu kalahkan Hollywood. Tak boleh, tak. 2-3 kucing berlari. Aduh, Akak handsome sekali lah ini. Aduh. Itu bukan Akak. Aku tengok film Mbak. Kakak yang ini langsung Abang. jatuh cinta pada pandangan pertama dengan jambang Kakak itu. Aduh. Wow. Gimana cara Kakak membangun brotherhood di film ini? Memang kami berkawan dah lama. Jadi kami memang chemistry kami tu hanya dengan pandangan pun kami dah tahu dah. Apa udah terkoneksi gitu ya. Jadi dengan mungkin dengan Andy ni yang lain-lain tu saya rasa sangat mudah sebab kami dah lama dalam industri bersama. Jadi untuk dapatkan chemistry itu sangat senang. Target Akak sendiri nih untuk film ini nembus berapa juta penonton di Indonesia? Saya tak boleh Saya mengharapkan sesuatu yang luar biasa, insya-Allah. Kalaulah filem ini dapat menjadi box office di sini, itu satu penghormatan yang sangat besar untuk industri Malaysia. Sebab industri Malaysia sangat menghormati industri Indonesia. Sebab kalaulah kita berdua dapat bergabung, saya rasa kita mampu kalahkan Hollywood. Saya Shana Samad melakukan watak sebagai Gas. Jangan lupa saksikan Blood Brothers Baranaga pada 11 Juni ini di bioskop berdekatan dengan anda. Blood Brothers, salah satu film Malaysia yang saat ini mendapat pujian dari netizen Indonesia.
filmnya sangat bagus dan mungkin untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia bisa menontonnya di bioskop atau kalau di Malaysia Pawagam namanya. Nah, mungkin ada sahabat-sahabatku daripada Malaysia jika melihat video ini, abahnya kok dipanggil kakak. Jadi kalau di Indonesia itu panggilan kakak untuk laki-laki itu juga nggak masalah. Kakak itu kalau di Malaysia kan perempuan, tapi kalau di Indonesia laki-laki dipanggil kakak memang hal biasa. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya Indonesia, Malaysia, stop untuk saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Karena kita negara bertetangga dan negara yang saling memerlukan satu sama lain. Alangkah baiknya kalau kita hidup rukun dan tentunya saling mendukung satu di antara satu sama lain. Sebab film-film Indonesia jika tayang di Malaysia juga mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang Malaysia dengan film actionnya yang terbaru ini membuat netizen begitu sangat kagum. Meskipun awal-awal tahun kemarin ya, kalau tak silap, film Malaysia itu mendapat sambutan kurang bagus ya, mungkin karena ada beberapa aspek ya, mungkin kurang promosi atau mungkin filmnya kurang menarik. Tapi faktanya tahun ini film Malaysia mendapat pujian dari netizen Indonesia. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.